Baik. Saya ingin bacakan dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi teman-teman yang mengaji kumpulan hadis dasar ya, ada 42 hadis yang dikumpulkan tentang pokok-pokok agama oleh Al-Imam An-Nawawi, diberi nama Al-Arba'in, kisaran 40-an ya. Di antara kumpulan itu ada mengutip kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang seorang lelaki. Tsumma dzakara rajula. Nabi mengisahkan seorang lelaki yutilus safara, yang menempuh perjalanan panjang. Asy'atha aghbara, sampai ia terkena debu ya. Jadi dulu kan belum ada mobil seperti kita sekarang. Jadi ini menunjukkan dia melakukan perjalanan panjang. Ya, sehingga sudah berdebu gitu wajahnya. Kemudian yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya, fayaqulu ya Rabb ya Rabb. Dan dia mulai membuka doanya dengan menyebut al-asmaul husna. Ya Rabb ya Rabb. 3 perbuatan ini seharusnya cepat mengabulkan doa. Karena memenuhi 3 unsur cepatnya doa dikabulkan. 1, doa yang dipanjatkan dalam perjalanan jauh itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perjalanan menuju tempat yang baik untuk mengerjakan perbuatan baik. Ya, misal umrah, ya, haji di pesawat, banyak berdoa, banyak tobat. Perjalanan ke majlis ilmu, ya, banyak berdoa, itu cepat dikabulkan. Bahkan khusus untuk majlis ilmu itu langsung ada hadisnya di Ibnu Majah itu, ya, nomor hadis 233, ya, dari sahabat Abu Darda. Ya, Nabi SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, ya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ya, orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut pengetahuan walaupun sedikit, itu akan dihitung oleh Allah untuk memudahkan langkah ia ke surga. Dan kalau penuntut ilmu ini mengetahui, sejak dia mulai berangkat, malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepadanya. Di antara makna ridho itu adalah mengaminkan doanya. Ya, bahkan hatal hitan allati fil bihar, sampai ikan-ikan yang di laut itu pun memohonkan ampunan kalau kita mengetahui. Hadis sahih. Ya, jadi ini perjalanan panjang. Yang kedua, hadis tentang mengangkat tangan seperti ini. Ya, jadi semakin kita ingin memohon, mengangkat tangan, jadi menyatukan seperti ini. 2, ya, begini ya. Nanti kalau semakin tinggi lagi seperti istisqa, semakin tinggi. Nah, ini ada hadis mengatakan ketika seorang mengangkat tangan, itu doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan dengan yang diam. Ya. Innallaha hayyun karimun. Ya, sungguh Allah itu punya sifat malu yang dalam dan sangat mulia. Dan akan merasa malu jika seorang hamba mengangkat tangannya dengan berdoa lantas tidak mengabulkannya. Ini kalimat ini muncul dari Nabi ketika seorang bertanya begini, ya Rasulullah, kalau saya mengangkat tangan berdoa dikabulkan nggak? Ya, terus kata Nabi begini, bagaimana kalau ada di antaramu meminta kepadamu dengan mengangkat tangannya? Kira-kira bagaimana? Ya, saya minta, Pak, tolong Pak. Kata orang tadi, sahabat tadi, ya saya malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, Allah punya sifat maha malu dan lebih mulia, maka akan sangat merasa lebih malu kalau ada hamba bermohon tapi nggak diberikan, dengan mengangkat tangan nggak diberikan. 2. 3, al-asmaul husna. Orang yang berdoa dengan memulai al-asmaul husna akan lebih cepat dikabulkan doanya dibandingkan dengan yang tidak menyebutkannya. Bahkan diperintah ya, di Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau engkau punya permohonan, sebut nama Allah atau sebut namanya Ar-Rahman, atau bahkan pilih di antara nama Allah yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Butuh rizki, sebut ya Allah ya Razzaq. Ya, butuh ilmu, mau belajar ya Allah ya Alim. Ya, kita bacakan. Nabi Zakaria membaca bermohon kepada Allah dengan menyebutkan dulu nama al-asmaul husna. Minta keturunan, padahal divonis beliau sudah sepuh, rambut memutih, fisik letih, istri divonis secara klinis mandul dan menopause. Memohon kepada Allah diabadikan di Quran surah ketiga ayat 38. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di mihrabnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah mengatakan rabbi habli. Dari kata Al-Wahhab.
Pemberi tanpa batas. Ya Allah, mereka mengatakan, aku punya keterbatasan, mohon engkau yang merawatku, yang tahu kebutuhanku, engkau memberi tanpa batas. Maka tunjukkan kepada mereka dengan sifat yang tak ada batasnya, anugerahkan hamba keturunan. Dikabulkan. Innaka sami'ud du'a. Orang tadi melakukan ketiganya, menempuh jalan jauh, ngangkat tangan, dan menyebut Al-Asmaul Husna. Harusnya 3 kali lebih cepat dikabulkan dari orang biasa. Apa jawab Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Doanya mustahil dijawab, kata Nabi. Nggak bisa dijawab. Bingung sahabat, kok bisa? Ya, apa jawab Nabi? Famat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Ya, malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan dia mendapatkan pokok-pokok hidup yang haram. Perlengkapan hidupnya haram. Jadi begini, kalau biasanya kalau kita mau minum ada gelas ya. Nah, ini anggap aja gelas nih. Ini kita mau minum. Jadi kalau seorang berbuat dosa menggunakan yang haram, ya dari makan haram segala haram, ini gelasnya ketutup nih begini. Ya. Kalau ketutup, semakin banyak yang haramnya, semakin keras tutupnya. Kalau ketutup seperti ini, bukankah kita mau masukkan apa aja susah gini? Nah, jadi bukan Allah nggak mengabulkan doanya, cuma karena ketutup begini mental. Sedangkan sifat doa itu kalau dimintakan pasti dikabul. Ya, di Quran surah kedua ayat 186. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Muhammad sampaikan pada hamba-Ku kalau mereka mencari-cari aku, katakan enggak usah dicari, aku dekat. Saya tanya, apa motif hamba kalau nyari Allah? Cuma 2. Kalau nggak tobat, mau minta doa. Rata-rata begitu. Umumnya demikian. Kalau dia mencari Allah tuh kalau bukan karena ingin taubat, ingin minta sesuatu. Karena itu langsung dijawab oleh Allah di kalimat berikutnya. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Sampai kapanpun hamba-Ku berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau bukan sekarang, nanti saat dia siap. Atau aku ganti dengan apa yang dia butuhkan, dengan apa yang dia inginkan. Nah, cuma saat Allah ingin mengabulkan, diberikan, tadi tertutup oleh maksiat, terhalang begini. Ya. Ini kan, ini ada longgar begini nih, terbuka begini. Ini kita bisa masukkan apa aja, ini, sini. Tapi kalau kita tutup begini, kita masukkan pun kan balik lagi. Ya. Nah, ini problemnya apa? Yang haram tadi. Nah, maka, mohon maaf, doa saja sulit terkabul. Maka bagaimana kemudian itu bisa mendapatkan penilaian baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sumber-sumber yang haram. Maka muncullah kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima satu amalan kecuali dari yang suci. Karena itu orang korupsi misalnya dipakai nyumbang masjid, nah, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terkait dengan yang tadi bagaimana statusnya Ustadz? Bapak saya judi, pemabuk. Nah, sebelum kita sampai kepada hukum, kita sampai kepada fikih dakwah dulu. Nah, kadang-kadang fikih dakwah, pendekatan fikih dakwah itu lebih diutamakan dibandingkan fikih ibadah atau fikih muamalah. Baik. Buka Quran surah ke-16 ayat 125. Di situ Allah menyampaikan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jika ada orang belum paham tentang hukum-hukum Allah yang bisa berdampak buruk bagi kehidupannya kalau ia melanggar yang haram, ya, atau hukum-hukum yang lain, maka terangkan, ajak dia. Ud'u, ajak dia. Ya, pertama dengan cara hikmah. Nasihat disimpan dulu, debat disimpan dulu. Yang muncul hikmah. Apa di antara hikmah itu? Sikap bijak yang meluluhkan hati orang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan melangkah kepada yang baik. Nah, sekarang yang kita hadapi ayah. Ayah berperilaku kurang baik. Bagaimana kemudian bisa mengajak ia meninggalkan perbuatan buruknya, berpindah kepada yang baik? Maka dalam Al-Quran petunjuk pertama disebutkan menggunakan hikmah. Bagaimana dalam prakteknya? Ditafsir kemudian di Quran surah ke-17 Al-Isra. Kita bisa buka dari ayat 23 sampai dengan ayat 27. Ya, paling kiri dari tengah sampai ke bawah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, ya, supaya engkau semua
menjadikan Allah sebagai Tuhan yang harus disembah, tidak yang lainnya, dan berbakti maksimal kepada kedua orang tua. Apa di antara bakti yang pertama kali dilakukan? Banyak berdoa. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka mulai dengan doa dulu. Saya sarankan adik kita ini perbanyak salat malam dulu. Ya, kalau perlu bangun ya di keluarganya, ajak ibunya. Ya, ajak kemudian adiknya kalau punya adik. Bangun semua tahajud, minta kepada Allah. Ya Allah, beri petunjuk keluarga kami. Ya Allah, jauhkan dari yang haram. Ya Allah, sayangi ayah, ya Allah. Ya Allah, sayangi ibu. Minta dengan suara yang khusyuk, minta dengan keinginan yang khusyuk. Ya. Kemudian kalau perlu duduk bersama berdoa, baca Quran, mohon ya Allah, minta. Sehingga walaupun nggak disebut langsung ayah itu, dengan pekerjaan itu akan menyentuh kepada kalbunya. Kami tidak ingin yang haram, ya Allah. Ya Allah, kami tidak kuat dengan neraka, ya Allah. Ya Allah, sayangi ayah, ya Allah. Jadikan saya anak soleh, misalnya. Hah? Mintakan itu. Kalau perlu bangun malam dia, sholat misalnya, dekat ayahnya tidur, dia sholat. Terus dia minta kepada Allah dengan kalimat-kalimat tadi. Ya Allah, sayangi ayah saya, ya Allah. Kuatkan ayah saya untuk mencari nafkah, ya Allah. Jangan pisahkan kami di akhirat. Ya Allah, aku ingin jadi anak baik, berbakti bagi ayah, ya Allah. Berbakti bagi ibu. Minta. Itu insya Allah ketika dikerjakan dengan hikmah demikian, akan ada hunjaman pada jiwanya yang paling dalam, dan dengan cepat insya Allah akan meninggalkan perbuatan yang dimaksudkan. Itu fikih dakwah yang dipraktekkan dulu. Ya. Nah, adapun nanti terkait dengan perjalanannya, maka tawakal kepada Allah, pasti akan dapat bimbingan. Allah nanti akan bimbing dengan jalan yang lebih baik untuk keluar dari persoalan yang dimaksudkan. Sekarang bagaimana statusnya tadi? Ya, itu kan dia tidak yakin. Tak yakin itu sama dengan ragu. Ya. Nah, maka kalau ingin keluar dari keraguan, ambil yang paling yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu pasti akan menepikan keraguan. Nah, kalau bacaan Quran yang ia bacakan, bacaannya benar. Ya, tapi kalau benar mushafnya dari hasil uang judi dari bapaknya, maka pekerjaan bapaknya haram untuk menghasilkan itu. Ya. Jadi kalau status bacaan dia, bacaannya benar. Cuman hasil yang dia dapatkan dari situ, ya, didapatkan dari hasil yang haram. Jadi bapaknya bermaksiat dari situ, anaknya dia mendapatkan pahala dari bacaannya. Ya, dari bacaannya. Bapaknya berdosa memberikan nilai itu. Cuman kalau anaknya ridho dengan pemberiannya itu, maka anak ikut dosa di situ. Ya, jadi misal gini, dikasih mushaf nih. Dia tahu ini, ya, ini mushaf benar. Tapi dari hasil judi misalnya, dia ridho dengan ini. Gambaran ridhonya ridho dari hasil dari bapaknya, sedangkan bapaknya berjudi, maka bacaan yang dibacakan tidak melahirkan pahala. Ya. Ya, kalau dia terima misalnya, dia dapat nih, dia masih ragu, ya, maka ambil keyakinan, saya yakin, insya Allah yang ini halal. Ya, tidak mungkin masih ada titik dari bapak saya nggak membeli yang ini dari yang haram. Insya Allah yang ini halal. Baca saja, berpahala dia. Ya, walaupun mungkin pada hakikatnya dia nggak tahu, mungkin ada bagian dari uang itu masuk, maka bacaannya tetap berpahala. Bapak yang berdosa di sini. Jelas? Paham ya? Baik. Jadi lakukan seperti yang tadi dulu, dan semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik insya Allah.